Konflik pertanahan sepertinya adalah masalah yang tak berkesudahan. Kalikong pengusaha dan penguasa dalam penguasaan lahan sudah menjadi cerita lama. Lantas, sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Rakyat dibenturkan dalam ketidakpastian. Selamat malam, saya Aryo Widiardi. Bisa dirasakan, namun tak terlihat. Mungkin itu adalah kalimat yang pas untuk menggambarkan keberadaan para mafia tanah. Mereka sesungguhnya bukan isapan jempol belaka, karena mereka nyata dan ada di sekitar kita. Malam hari ini, Benang Merah akan membahas dan mengupas sepak terjang para mafia tanah. Untuk itu, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami malam hari ini. Yang pertama, ada Pak Nur Marzuki, Sekjen Badan Pertanahan Nasional. Selamat malam, Pak Marzuki. Selamat malam, Mas Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Pak Syafran Sofyan, ini Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selamat malam, Pak Syafran. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Mas Yandri Santo, ada dari Komisi 2 DPR. Selamat malam, Mas Yandri. Selamat malam, Mas Aryo. Saya mau ke Pak Syafran dulu. Sesungguhnya kalau kita bicara soal mafia tanah itu mereka ada nggak sih? Baik, terima kasih. Saya sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa di seluruh Indonesia, TV One maupun di studio. Saya selaku Ketua Umum Pejabat Pembuat Akte Tanah, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, mewakili PPAT di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita PPAT di seluruh Indonesia atau PPAT, kita tidak mengenal mafia pertanahan. Dan juga kita tidak pernah berhubungan dengan mafia pertanahan. Karena tupoksi kita, kewenangan kita, PPAT itu adalah membuat akte otentik. Membuat akte otentik yang berkaitan dengan peralihan maupun pembebanan hak atas tanah. Jadi ada 8 kewenangan akte otentik yang kita buat atau diberikan kewenangan kepada PPAT. Antara lain jual beli. Artinya Anda tidak pernah merasakan keberadaan mereka, meskipun kita tahu PPAT juga bersentuhan dengan pembuatan akta. Artinya Anda tidak merasakan ada praktek-praktek mafia tanah? Kalau merasakan, dengar-dengar, sepertinya kita mendengar, tapi saya sendiri khususnya, ataupun laporan dari anggota, belum ada yang berkaitan dengan mafia pertanahan. Karena memang yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kita tidak ada kewenangan untuk di dalam membuat akta otentik. Gitu. Meskipun nyatanya banyak pemalsuan akte, kemudian ada sertifikat ganda. Ya, memang di dalam praktek ada kita mendengar ada sertifikat ganda, ataupun juga ada identitas ataupun keterangan-keterangan yang tidak akurat. Nah, inilah yang nanti kita harus persamaan persepsi baik dengan BPN maupun dengan penegak hukum, bahwa tanggung jawab dari PPAT itu adalah formal sesuai ketentuan dari undang-undang. Jadi kita tidak bertanggung jawab secara material akta ataupun material identitas ataupun keterangan yang diberikan oleh para pihak itu tidak benar. Baik. Nah, berkaitan dengan sertifikat, tentunya kita ada kewajiban untuk mengecek langsung kepada kantor pertanahan setempat apakah sertifikat itu ada masalah atau tidak. Kalau dia berkaitan dengan tanah-tanah yang belum sertifikat, kita juga diwajibkan untuk meminta keterangan dari pihak kelurahan, dari RT RW, bahwa memang tanah itu tidak dalam sengketa. Baik. Pak Nur Marzuki,